Kamu men apa punya men apa la ilaha illallah. Kalau betul menyegoknya di saat getarik nyawa geangguk nyan berarti selamat. Berarti nagakan kalimat la ilaha illallah menyahana geangguk nyan kemungkinan hana mengkut kalimat la ilaha illallah. Sebab di saat getanya dicabut nyawang le malik mawat nyan syaitan kadibisi bak piung getanya. Yang deh kalau syaitan watayan yang getanya yang rasakan sakit mati. Selain daripada getanya yang handih kala. Sahabat nangon handih kala. Dan hana bantu. Hana pat ini bantu getanya. Tanah lagi bantu, hanapat lagi bantu lagi. Maka maya ketayo na ta ibadat na ta sembahyang nyan mentemungkan kalimat la ilaha illallah. Maka karena di saat ketayo tatrung sembahyang nyan upena dosa-dosa guna di saat tarah jara yang ditubir dosa-dosa lam celah-celah tangan guna. Di saat tak kumur-kumur yang ditubir dosa-dosa mulut guna. Na taupat go, na tak ketego, na tak pegak tego, yang dosanya ditubir di saat guna tak kumur-kumur. Di saat legdor tak istinsyar pasal hidup yang dosa hidup pun ditubir. Di saat legdor tarah muka ubena dosa-dosa yang na pada wajah kita dan yang na di dalam lubang-lubang anak mata kita yang dosa mata, dosa muka ditubir man-mandu. Maka orang yang na isembayang nyaturnya mencahaya-cahaya muka. Bahkan mencahaya muka karena hana dosa. Orang selalu mengambil air sembahyang nyan orang yang mencahaya muka. Bahkan mencahaya muka karena dosa hanali. Aun yang di saat tarahule yang dosa-dosa yang nampak ubun-ubun ulai kita memandung ditubir. Di saat tarah piun, dosa piun pun ditubir. Di saat tarah kaki, dosa yang ada dalam celah-celah kaki pun keluar. Maka kita mati kita tidak meninggalkan dosa. Bahkan karena kita na tak berdoro dengan Allah Subhanahu wa taala. Na tak sembahyang. Setidaknya penata sembahyang. Salah satu jalan untuk mangat mudah rezeki bila Allah yang adalah sembahyang. Pertolongan Allah. Tengkulung leh kutumayang makin hana rezeki yang keuji di Allah Taala kepada kita. Kena uji kita kata apa? Di saat hana rezeki apa tu hata le kita waktu mayang ni. Na get lagu kidero. Yang berarti dia han tak sabar dalam pujian Allah. Di saat kata apa? Yang mendapat kemenangan, mendapat keberhasilan. Maka ngerti sembayangnya dipegadau, dipegelik mandung dosa kita yang. Sehingga awak malaikat kena cabut nyawa kita ret cilah kaki pun dikun. Long adalah tempat-tempat yang berjalan kepada tempat ibadat, kepada tempat majlis ilmu. Karena landonyanya yang tak dua buah tempat. Selain dua buah tempatnya yang ada. Tak dua buah tempat yang
Yang pertama masjid, yang kedua daya. Daya masjid yang dua tempat yang gad. Sogat masjid dengan daya, gad daya. Pekan gad daya karena daya kebun syurga. Masjid kan kebun syurga, tempat beribadah. Daya tempat menuntut ilmu pengetahuan agama. Sebab cahaya yang nampak masjid yang dipok di ulangan timang aja. Cahaya daya pun dipok di ulangan timang. Sore cahaya masjid dengan cahaya daya, raya cahaya daya. Maka karena lam daya melahirkan kader-kader ulama, daya melahirkan ilmu-ilmu agama untuk Islam. Ya. Yang dua tempat melata dukun dekat God mainana orang ibadat di Menasah. Menasah tempat ibadat kan tempat main judi. Dia tak pernah Menasah dah pakat main judi. Nyom Menasah pada jauh. Kepada Tuhan pun dah tahu malam anak orang ibadat anak yang nasi orang main judi kan pada lo masa. Ya, maka bisa adrah gedeng, gecambut lima-limawan, rot kaki pun dikun, gejarat jaro pun dikun, lun jaro yang jemot bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, jaro yang oleh al-yatim. Dijak lain, dijak oleh, ya, awak tedo orang oleh, oleh lah, oleh yang kena itu yang tapi, yang itu mungkin tentang masalah agama, yang itu mungkin tentang masalah ilmu Allah Taala. Dijak piung, piung, piungnya yang tukang dengar Al-Quran, piungnya yang tukang dengar nasihat. Dijak mata, lima-lima mata pun berbicara. Matanya yang kalian Al-Quran tapi. Dijak bapa pun berkata, bapaknya yang sering membaca Al-Quran. Dijak hidung pun berkata, hidungnya adalah tukang mencium Al-Quran. Jadi awal tekalagen malaikat hanang tuh jarak dah tarik nyawanya. Ya, bodahlah malaikat mengadu maaf. Wahai Tuhanku, lu mawatai lu ya tarik nyawa hambara ni Allah. Hanjit lu tarik. Tahu hai naidin. Lu jara kira-kira naidin, raule naidin, mata naidin. Raja-raja hanedin ke Allah, hai Malik Maut, kirim salam lumtia kepada hamba lu. Maka telah malaikat Malik Maut kirim salam, maka hasillah cabut nyawa. Nyan menyagatanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menyajo nyan awat tegedre nyawang le Malik Maut seakan-akan lagi kenang piding sirtuh ke pukulan pedang. Bahkan seakan-akan gedeo ditok dengan tombak 100 kali. Ditok dengan tombak yang mata tertuh ke nyandung nang rasa sakit di saat nyawang getarik lima mawar. Nyana na kerja kira malik mawar long tunggu ana long bupati ana long gubernur ana saban bantu dan telah sampai akan kami bahwa jikalau menghantar sakit seurat bulu roma daripada orang mati itu atas isi 7 putala langit dan bumi. Niscaya mati sekalian mereka itu.
dan dihancurkan mereka itu hingga apabila sampai roh kepada halkum, memerintahlah mengambil nyawa Malik Maut. Nah yang pegahlah di saat ketika meninggal yang dicabut manteng siun bule yang nampak badan tu rasa sangat sakit lagi andai kata ubena lat batat kaya bata yang naik umoy yang kemenan madu mati tak yang dumnan teki maka orang yang kam meninggal hanggebi ut tegak-tegak hanggebi play tegak-tegak giyuput pelan-pelan orang hanggebi mutu raya-raya tak baru huruf meninggal pakan hanjit kedengale suara-suara manusia metupai hanjitnya ulang yang mati nyandungan rasa sakit kulit tubuh di saat gopnya kahanale kaawate katumana mayat be gata-gata pelan-pelan be berangka sakit tak mayat. Dan telah sampai akan kami bahwasanya Malik Maut apabila mengambil nyawa orang mukmin dijadikan akan dia di dalam harian, yakni kain sutra yang putih yang harum daripada kasturi yang sangat harumnya. Dan apabila mengambil nyawa orang yang kafir dijadikan dia dalam perca yang hitam dalam tembikar daripada api neraka yang terlebih sangat busuknya daripada bangkai. Yang nasabah riwayat kepegang Malik Maut di saat kena cabut roh orang mukmin yang kecorok kepada dalam sutra yang putih yang sutra yang bagi lagi kasturi. Tapi menyawa orang yang kafir yang kecok kepada dalam perca hitam yang kecok daripada api neraka yang cukup kafir. Mantuku orang-orang yang lemaksiat menyagaan mati hana mentemung taubat yang seperti orang yang kafir. Maka sebelum ajal datang ketanyo tak koreksi diri sendiri. Enakah ketanyo? Enakah ukuran bro ketanyo? Enak ukuran gerd ketanyo? Si periksa awak tak malam duna luka dia. Yo bunuh nak buka pukulan. Yo bunuh ron nak nyanci koreksi masing-masing. Sebab yang mandu kepertanggungan oleh Allah Ta'ala Allah mati. Mandum kedayo hana istilah baik lon maupun orang drone madu. Saban-saban merasakan sakitnya mati. Menyana ada pegah kegop kepada laki maaf. Menyana ada pegah kegop istighfar dulu supaya apapun dosa di Allah Ta'ala. Kata ulama radhiyallahu anhu dan sungguhnya dikeraskan Allah Ta'ala akan sakratul maut atas anbiya'nya dan auliya'nya tatkala keluar nyawa mereka itu supaya meninggikan derajat mereka itu. Dan dikeraskan Allah Ta'ala atas orang yang lain daripada mereka itu, daripada orang muslimin, supaya menjadi tembusan dosa mereka itu atau siksa atas dosa mereka itu, seperti barang yang telah dahulu atas ilmu Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada, maka hak Subhanahu wa Ta'ala adalah kuasa bahawa memberi akan mereka itu dengan demikian martabat dengan tiada dibala
bagi mereka itu. Wallahu a'lam. Jadi kepada sebagian ulama, di saat teruk sakratul maut kepada para aulia, para anbiya yang Allah Ta'ala gepe berat sakit, gepe supaya mangat gedamak derajat, supaya mangat gepe tinggi derajat urangnya. Dan orang-orang yang muslimin pun menang. Gepe kerah tekit, gepe berat tekit, gepe supaya mangat tembus segala dosa gopnya, supaya mangat gopnya dirasakan seksa dosa yang kali gepe buat. Dosa gepegah ke gop, gekun ke gop, gecok ada gop, gecetiat gop, yang dosanya. Mantung ke kedihana ke pekerah lagi jut. Ya, Allah Ta'ala kuasa sipan galak Allah Ta'ala mungkin untuk kuyup sakratul maut kepada para anbiya dan kepada orang yang muslimin. Oh, hana kena pekeri, kena pelembut biasa-biasa mantau je. Maka sungguhnya telah engkau ketahui, hai saudaraku, bahwa saya mati ialah kebinasaan yang amat putus dan pekerjaan amat kesukaran, dan fil yang amat pil yang amat sangat pahit. Kita wajib ubat yang sangat pil lebih pit mati, dan amat kebencian dan hawadah, dan bahawa ialah yang mendatang akan merubah segala lezat-lezat dan memutuskan bagi derajat yang dibencinya, dan yang menceraikan bagi segala urat dan tulang dan anggota, maka dimasukkan di dalam rumah yang kelam, yang banyak hawa, yang leulat. Maka jadilah kamu Adam, mereka betul dalam kuburan, dalam rumah yang tuput, dalam kuburan tuput, di pajuh liulat, mereka pajuh liulat, hana gaji kedan, dan bercampur engkau dengan gharah, yaitu tanah, yakni tanah, dan jadilah tanah yang dicicak oleh kaus, dicacak ego, dan ikdam bijak-jak ego. Dan terkadang dijadikan kamu akan berjana. Kadang-kadang kita yang pegat ke sebuah berjana, mengaji ego. Dan terkadang dibuatkan jidat, dipegat ke binti rumah dia, atau diperbuatkan dia di kau tempat ingat apa? Ingat apa? Tempat ingat api, yup apui. Jadi mana? Turah haji mana? Kan? Di saat kita meninggal itu, baik Yohana kalan lon bupati lonyo lonje, kita wate masa udip hebat tak kita, hayu tak kita, jabatan paling hayu kita, yang ana jabatan ni kau, na jabatan ni kita, berapa puna ni kita, kepada kita, pokoknya direktor, pokoknya segala-galanya kita. Di saat kita cabut nyawa oleh Allah Ta'ala, mati kita, mati kita, gesak dalam kuburan, gesak dalam rumah yang sebut, sehingga kita dipajuh leulat, mati dipajuh leulat, kaji kita noh kita. Jut kita noh, mati kaji kita noh, kita nyo tanoh nyo ke, yang kepegat kepada badan, tanoh nyo ke, yang kepegat kepada minuman, yang tanahnya ke, yang kepegat kepada dinding, dengan tanahnya ke, yang kepegat kepada iaitu untuk apui. Batang apa kepegat? Dengan tanah. Menang ibarat gede mati dengan hana yubli. Walaupun jinau haji
hebat tak kita. Awak mati kita jit kita dah dijaga ditacah-tacah walaupun tacah kuburan kita. Ibarat kita no ketajak itu tak gedang-gedang tanah nak tak gedang-gedang kita. Yang kemenang tanah di gedang-gedang liga, dicok liga, dipegat keluar. Jadi hanayu gedang-gedang. Walaupun tengah hudip dia negara hebat, daik motor, daik budak, daik dengan macam-macam daik. Awak mati cik getana, awak cik getana kita cah ni ke, dicok dia, dipegat ke pinggan ke, dibaju ombu ke, bilang. Belangong, itu apa? Belangong apa? Belangong tanah. Yang menang ke, hana berharga gitu. Hana yung sama sekali walaupun kita laga walaupun hebat awak mati jit kita yang tak pakai itu yang tak melihat hari darat kepu yang tak merebut harta kepu awak mati jit kita gedayang tanahnya dipegat ke harta orang lain. Jadi hana yung mengubah padi. Maka awak ke hana yung carilah harga. Bak tahu tak minta harga. Bak Allah Ta'ala mengatur harga. Tiba cara tak minta tunggu ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu didatangkan orang akan dia dengan bejana meminum ia daripadanya, maka mengambil ia dengan tangan dan menilik ia padanya dan kata ia, berapa pada engkau daripada mata yang bercelak dan pipi yang asil yang lemah lembut lagi rata. Dalam sebuah riwayat yang riwayat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hidrau dia gebas apa bejana gedayang nyo bejana nyo yang terbuat daripada tanah yang berkan nyo umpamaji yang berkan le gedayang laga tu lesung pipi awak tetakhem mata sio awak ka mate kaji ketano hanale sio hanale lesung pipi hanale lesung pipi icok ipegat ke sabah bayo dipegat ke pinggan lo icok ibajuh lo. Jadi gedanya hana yung hana berharga leh mate jit kedano yang menang ibarat. Jadi hana yung sama sekali. Jadi udip dalam dunia yo bela tapi hebat rot bela tak banggakan rot ngan urang yang lain. Baik tak bangga draude ngan urang yang lain, baik tak hebat draude. Dibanci sebaik-baik kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyeperle kita puna gebu harga li Allah taala. Yang kenya kunci berdoa ngan Allah.